Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anissa Kanti. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai Dirjen Pajak jemput paksa tersangka kasus penggelapan pajak di Riau. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada saya, Rizka Triani 2017-6169, ada Nadine Nabila Farhat 2017-6166, ada Yosua 2017-6161, ada Nabila 2017-60205, dan ada Salsabila dengan NIM 2017-60207. Nah, di sini saya akan membacakan mengenai kasusnya. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini penyidik di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, menjemput paksa AP, tersangka kasus penggelapan pajak pada hari Rabu 18 Desember 2013 di Pekanbaru Riau. Selanjutnya, terhadap tersangka AP dilakukan penangkapan dan penahanan dengan bantuan Koordinator Pengawasan atau Korwas, penyidik pegawai negeri sipil, Polri. Nah, tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh AP, wajib pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik adalah sangkaan menyampaikan surat pemberitahuan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang ia peroleh, yaitu dengan cara melaporkan omset yang tidak sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008. Nah, atas perbuatannya tersebut diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar 5 miliar rupiah. Sebelumnya, tersangka AP tidak kooperatif terhadap pemanggilan penyidik Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau dalam rangka melengkapi keterangan tambahan yang diperlukan oleh jaksa peneliti. Nah, setelah 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan, selanjutnya penyidik berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polri dalam rangka permohonan untuk memberikan bantuan membawa dan menghadapkan tersangka AP kepada penyidik Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau. Nah, dengan keberhasilan ini menunjukkan kesungguhan Ditjen Pajak dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan. Selain itu juga, dengan terungkapnya kasus ini diharapkan juga mampu memberikan efek jerak kepada seluruh wajib pajak lainnya, sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Jadi, kesimpulan dari kasus ini yaitu Dirjen Pajak menyidik tersangka AP yang diduga melakukan penggelapan pajak, yang dimana tersangka adalah seorang wajib pajak yang bergerak di bidang perdagangan elektronik, yang dimana ia menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunannya, tetapi isinya itu tidak benar. Dengan cara melaporkan omset yang ia peroleh yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada tahun 2005 sampai dengan 2008. Dari kasus di atas, kami akan menganalisis 5W plus 1H, yaitu ada what, menyatakan tentang apa yang terjadi di dalam kasus, ada where, menyatakan tentang di mana kasus tersebut terjadi, ada when, menyatakan tentang kapan kasus tersebut terjadi, ada why, menyatakan tentang mengapa kasus tersebut bisa terjadi, ada who, menyatakan tentang siapa yang ada di dalam kasus tersebut, dan ada how, yaitu menyatakan tentang bagaimana solusi dari kasus tersebut. Selanjutnya, what? Apa yang terjadi? Dalam kasus ini yang terjadi adalah AP tersangka kasus penggelapan pajak. AP wajib pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik adalah sangkaan penyampaian surat pemberitahuan SPT. Tetapi isinya tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omset yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008. Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar 5 miliar. Kasus penggelapan pajak tersebut terjadi di Kota Pekanbaru yang ada di Kepulauan Riau.
Dalam kasus yang terjadi oleh tersangka AP dalam kasus penggelapan pajak ini terjadi pada 18 Desember 2013, di mana pada saat itu Direktorat Pajak menyidik atau menjemput paksa tersangka AP dibantu oleh Korwas PPNS Polri. Selanjutnya yaitu why. Mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Nah, kasus tersebut bisa terjadi itu karena adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh tersangka AP, wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuannya atau SPT, tetapi isinya itu tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omsetnya yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, atas perbuatannya tersebut tentu saja melanggar ketentuan pasal yang berlaku, yaitu UU KUP pasal 38, yang dimana isinya menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Yang kedua yaitu ada pasal 39 ayat 1, isinya yaitu ada perbuatan sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar. Dan yang terakhir yaitu ada pasal 41B, yang isinya adalah menghalangi atau mempersulit penyidik. Nah, dari pasal-pasal tersebut, pelaku bisa diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Tersangka dalam kasus penggelapan pajak tersebut berinisial AP yang bergerak dalam perdagangan penjualan alat-alat elektronik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang how. Apa sih yang dimaksud dengan how itu? How itu merupakan bagaimana solusi atas kasus yang sedang terjadi. Jadi, solusi kasus ini tuh bagaimana biar kasus ini tidak terulang atau kasus ini bisa diatasi. Nah, yang pertama itu, tersangka AP ini harus melapor omset yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk tahun pajak 2015 sampai 2018. Tidak hanya tahun 2015 sampai 2018 saja sebenarnya, tahun-tahun berikutnya pun kita harus melaporkan omset pajak yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kenapa omset pajak itu harus dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya? Karena jika kita melaporkan pajak dengan keadaan yang sebenarnya, otomatis kita tidak melakukan pelanggaran terhadap pajak yang harus kita bayar. Dan kita tidak melakukan pelanggaran atas pajak karena melampor omset yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya itu termasuk pelanggaran karena itu akan merugikan Dirjen Pajak sendiri. Mungkin itu menguntungkan untuk kita karena kita mungkin akan membayar pajak lebih rendah dari pajak yang sebenarnya. Namun jika itu diketahui atau ketahuan oleh Dirjen Pajak, otomatis kita akan mendapatkan hukuman atas hal tersebut. Jadi harus kita melaporkan keadaan pajak yang sebenarnya kepada Dirjen Pajak. Nah, atas kasus tersebut, tersangka AP ini harus kooperatif terhadap pemanggilan penyidikan Wil DJP Riau dalam rangka melengkapi keterangan tambahan yang diperlukan oleh jaksa peneliti. Kenapa sih harus kooperatif? Tentu saja jika ada kejanggalan sesuatu, pasti penyidik ini akan menanyakan hal janggal tersebut kepada kita. Apakah benar kita tidak melaporkan keadaan pajak yang sebenarnya atau ada kesalahan dalam pencatatan atau pelaporan. Nah, tersangka AP ini harus kooperatif karena kita akan dijadikan sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Jadi, ketika kita dipanggil untuk datang, sebaiknya kita datang agar tidak diberikan sanksi yang lebih berat lagi oleh Dirjen Pajak. Untuk itu, sebaiknya tersangka AP ini kooperatif dan datang dan melengkapi keterangan untuk diberikan kepada jaksa peneliti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.